بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah tentang malam pertama di alam kubur. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dalam suatu riwayat disebutkan, ketika seorang mukmin akan meninggal dunia menuju alam akhirat, beberapa malaikat akan turun dari langit mendatanginya dengan wajah putih bersinar laksana matahari. Mereka datang dengan membawa kain kafan dan balsem dari surga. Kemudian mereka mendekati si mukmin itu. Tak lama kemudian, malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan segala pengampunan dan keridhoannya." Maka ruh tersebut keluar dengan cara mengalir dari badannya, seperti setetes air yang mengalir dari kantung air. Sesampainya di luar, ruh itu diambil oleh para malaikat dan diletakkan di atas wadah yang mereka pegang. Kemudian mereka membungkus wadah itu dengan lembaran-lembaran kain kafan. Dari bungkusan itu, semerbak bau wangi menyebar seperti bau minyak misik. Setelah itu, para malaikat membawa bungkusan tersebut ke langit. Dan tak ada satupun malaikat yang mereka lewati, kecuali bertanya, "Bau apakah yang sangat harum ini?" Sambil menyebut-nyebut nama panggilan si mukmin itu ketika masih di dunia dahulu, para malaikat yang membawa bungkusan itu menjawab, "Ini adalah bau harum ruh si fulan." Sesampainya di depan langit, semua pintu langit dibuka untuk menyambut rombongan malaikat pembawa ruh si mukmin itu. Dari setiap langit, ada seorang malaikat yang bergabung ikut mengantarkan ruh si mukmin itu hingga sampai ke langit ke-7. Ketika rombongan sudah sampai di langit ke-7, terdengarlah sebuah suara dari hadirat Allah berseru, "Tulislah semua perbuatannya di Iliyin, tempat orang-orang baik." Kemudian para malaikat itu mengembalikan ruh si mukmin itu ke bumi, karena sesungguhnya ia diciptakan dari tanah bumi, sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya.
dari tanah, bumi, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Kemudian para malaikat itu mengembalikan ruh si mukmin ke jasadnya. Lalu akan datang kepadanya dua malaikat yang sangat menakutkan. Keduanya akan mendudukkannya dan bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dan seterusnya, sampai akhir pertanyaan. Setelah itu, kedua malaikat tersebut melanjutkan pertanyaannya sebagai berikut. "Menurutmu, siapakah orang yang diutus kepadamu dan bernama Muhammad itu?" Si mukmin menjawab, "Dia adalah utusan Allah, dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya. Aku beriman kepadanya, dan aku membenarkannya." Bersamaan dengan jawaban si mukmin itu, dari langit terdengar sebuah suara berseru, "Hambaku itu telah berkata benar." Sebagai balasan, bentangkan untuknya sebuah kasur dari surga. Kenakan padanya pakaian dari surga, dan bukalah untuknya salah satu pintu surga. Kemudian angin dan semerbak harum bau surga pun sampai ke tempat si mukmin itu, dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Setelah itu akan datang kepada si mukmin itu seorang lelaki berwajah rupawan dan sangat harum pakaiannya. Lelaki itu berkata kepadanya, "Bergembiralah dengan sesuka hatimu. Inilah harimu yang pernah dijanjikan kepadamu dahulu." Si mukmin pun bertanya kepada laki-laki itu, "Siapakah engkau ini? Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Karena sesungguhnya di dunia dahulu, aku belum pernah melihat orang setampan dirimu." Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal-amal salehmu." Mendengar jawaban itu, si mukmin pun berkata, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali ke tengah-tengah keluargaku." Adapun jika orang yang mati itu dari golongan orang-orang yang celaka, ketika ajalnya tiba, maka akan turun kepadanya beberapa malaikat dari langit dengan berwajah menyeramkan. Kemudian mereka akan duduk agak jauh dari orang itu. Beberapa saat kemudian, malaikat maut pun datang dan mendekat kepalanya, seraya berkata, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah untuk menerima kemurkaan Allah." Maka berpisahlah ruh orang itu dengan jasadnya. Ruh itu dicabut dari jasadnya seperti sepotong besi pembakar daging ketika dicabut dari kulit domba yang basah. Kemudian setelah keluar dari jasadnya, ruh itu dilaknat oleh segala sesuatu yang dijumpainya olehnya di antara langit dan bumi. Bahkan laknat itu terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Para malaikat membawa ruh itu naik ke langit dunia. Namun, ketika rombongan malaikat yang membawa ruh itu sudah sampai di depan langit, serta-merta pintu langit ditutup. Lalu terdengarlah sebuah suara menyeru dari hadirat Allah, Zat yang Maha Penyayang. Seruan gaib itu berkata, "Kembalikan ruh itu ke tempat tidurnya." Para malaikat pun mengembalikan ruh itu ke kuburnya. Tak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir mendatangi orang itu dengan rupa yang amat menakutkan. Suaranya menggelegar laksana petir, dan tatapan matanya tajam seperti kilat yang menyambar. Keduanya datang ke kubur dengan merobek bumi dengan kuku-kuku mereka yang sangat tajam. Lalu mereka berdua mendudukkan orang itu dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Orang itu menjawab, "Aku tidak tahu." Bersamaan dengan jawaban itu, terdengar seruan di dalam kubur itu berkata, "Pukullah dia, wahai kedua malaikat."
Lantas kedua malaikat itu pun memukul orang itu dengan gada terbuat dari besi, yang karena sangat besar dan beratnya, bila seluruh makhluk berkumpul untuk memindahkannya, tetap tidak akan mampu. Pukulan tersebut menyebabkan kuburannya menyalakan api. Tubuhnya hancur lebur dan tulang-tulangnya remuk redam. Setelah itu, orang itu didatangi oleh seorang lelaki yang sangat buruk wajahnya dan sangat busuk baunya. Lelaki itu berkata, "Semoga Allah menyiksamu. Demi Allah, engkau dahulu tidak pernah beramal saleh. Bahkan engkau dahulu senantiasa menunda-nunda ketaatan dan rajin melakukan kemaksiatan." Mendengar itu, orang tersebut bertanya, "Siapakah engkau ini? Aku belum pernah melihat orang seburuk kamu di dunia dulu." Lelaki itu menjawab, "Aku adalah amal-amal burukmu." Kemudian akan dibuat sebuah pintu di kuburnya yang terbuka lebar mengarah ke neraka, hingga ia bisa melihat tempatnya yang telah disiapkan di dalam neraka. Ia akan terus mengalami siksaan itu sampai datangnya hari kiamat kelak. Nah sahabat, demikianlah kisah tentang malam pertama di alam kubur. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.